5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Dalam keseharian, sudahkah kita bersikap seperti seorang pemimpin? Sikap apa yang sudah kita perlihatkan? Tentunya adik-adik, dalam keseharian kita harus bersikap seperti seorang pemimpin yang bertanggung jawab, jujur ya, yang mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Nah, nilai persatuan dan kesatuan harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu yang memiliki nilai persatuan akan bersikap dan bertindak demi keutuhan para anggota yang dipimpinnya. Apalagi di Indonesia yang terdiri atas beragam suku, bangsa, kesenian, dan adat istiadat. Peran pemimpin ini sangat penting adik-adik, sangat diperlukan untuk menjembatani semua keragaman itu. Nah, dalam subbab ini kalian bisa mempelajari salah satu kesenian daerah, yaitu tari daerah yang dilakukan secara berpasangan. Coba adik-adik kalian bisa berlatih salah satu tarian daerah dengan teman kalian ya. Kalian bisa cari di YouTube, itu banyak sekali tentang tarian daerah yang berpasangan. Nah, kalian bisa berlatih, nanti kalian bisa pertunjukkan mungkin saat acara kelulusan atau perpisahan ketika kalian nanti akan lulus SD ya. Nah, kalian bisa praktekkan itu bersama dengan teman-teman kalian. Adik-adik, tulislah salah satu pemimpin yang kamu kenal, lalu sebutkan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki paling sedikit 3. Lalu contoh kegiatannya serta manfaatnya bagi orang-orang di sekitar. Kalian bisa membuat flyer itu seperti ini tentang kepemimpinan. Nah, di sini contoh kepemimpinan yang baik Kak Citra ambil dari Pak Lurah misalnya. Oh, contoh kepemimpinan beliau yang baik apa? Seorang lurah itu mampu bekerja sama dengan perangkat lainnya. Seorang kepala rumah sakit yang mampu memahami permasalahan bawahannya. Nah, di sini ada lurah, ada kepala rumah sakit juga. Nah, bukan contoh kepemimpinan yang baik itu apa? Seseorang pemimpin yang hanya bisa memerintah dan memberikan tugas saja. Pemimpin yang tidak mengenal pendapat orang lain. Lalu di sini ciri-ciri pemimpin yang baik bagaimana? Memiliki nilai melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sama, sepenuh hati, mau terus belajar dari siapa saja, memikirkan kepentingan orang lain, dan berkomunikasi dengan baik. Lalu kepemimpinan yang tidak baiknya apa? Kepemimpinan yang mampu membawa pengikutnya mencapai kepemimpinan yang baiknya adalah, kepemimpinan yang baik itu mampu membawa pengikutnya mencapai suatu tujuan tertentu. Pemimpin tidak akan pernah bisa mencapai tujuan apabila tidak bisa bekerja sama. Contoh lainnya di sini Kak Citra ambil kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini contoh kepemimpinan baiknya apa? Kepala sekolah selalu peduli akan kesulitan guru dan murid-murid di sekolahnya. Lalu contoh kepemimpinan yang baik kedua adalah seorang dokter yang selalu telaten dan sabar mendengarkan keluhan sakit dari pasiennya. Contoh kepemimpinan yang kurang baik. Nah, kepemimpinan yang kurang baik itu pemimpin yang merasa dirinya paling benar, paling berkuasa, tidak mau menerima nasihat, tidak bisa menghargai pendapat orang lain, hanya bisa memerintah dan tanpa peduli dengan bawahannya. Lalu ciri-ciri kepemimpinan yang baik itu bagaimana? Ya, rela berkorban, ada nilai keteladanan, disiplin, kerja keras, pantang menyerah, mendahulukan kepentingan bersama. Nah, berarti di sini pengertian kepemimpinan yang baik itu, kepemimpinan yang baik adalah kemauan dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini diambil dari mikirbae.com.
Adik-adik, kalian tuliskan berbagai kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Paling tidak kalian tuliskan 5 jenis kegiatannya. Nah, di sini Kak Citra sudah menyebutkan ya. Yang pertama ada bergotong royong membersihkan tempat ibadah, menjenguk dan membantu tetangga yang terkena musibah, membantu tetangga atau orang-orang di sekitar yang sedang melaksanakan hajatan, melayat tetangga yang meninggal dunia, turut aktif dalam kegiatan Siskampling dan PKK, turut aktif dalam lomba-lomba peringatan hari besar di daerah tempat tinggal. Nah, ini yang kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tuliskan 3 cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, tidak membeda-bedakan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya saat berteman. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan yang ada. Mempelajari adat dan kesenian sendiri, dan juga mempelajari adat dan kesenian dari daerah lain atau suku lain. Suka menolong orang lain tanpa memandang latar belakang mereka. Menghormati orang yang lebih tua dan menjaga atau melindungi yang lebih muda, menghormati hak-hak orang lain, serta melaksanakan kewajiban diri sendiri. Itu tadi ya cara menjaga kesatuan dan persatuan. Apa keunikan dari tari Zapin yang berasal dari Aceh yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Nah, keunikannya adalah gerakan kaki penari yang sangat cepat mengikuti irama pukulan pada gendang yang disebut dengan marwas. Nah, tarian ini mengutamakan kesatuan gerakan cepat. Dengan adanya kerjasama dan kesatuan gerakan tari yang cepat menciptakan gerakan-gerakan yang sangat indah adik-adik. Bagaimana sikapmu jika pada saat berdiskusi ada perbedaan pendapat dengan temanmu? Nah, jika ada perbedaan pendapat, kita harus memberikan kesempatan teman kita berpendapat tanpa menyela. Kita harus tetap sabar menunggu giliran untuk berpendapat, tidak memusuhi teman kita yang berbeda pendapat. Harus tetap rukun, harus tetap bersatu. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.